Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Ramadhani dengan NIM 21029068 dari Prodi Pendidikan Matematika Kelompok 1 Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang akan membahas tentang hakikat manusia. Sebelum membahas tentang hakikat manusia, saya akan perkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Anita Ramadhani. Yang kedua ada Angela Natasha. Yang ketiga ada Asmelia Eka Putri. Dan yang keempat ada Gita Rahmatika. Pada hari ini ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pandangan tentang hakikat manusia, lalu yang kedua ada tentang hakikat dan martabat manusia, dan yang ketiga ada dimensi-dimensi kemanusiaan. Yang pertama kita bahas adalah pandangan tentang hakikat manusia. Sebenarnya hakikat manusia itu apa sih teman-teman? Nah, di sini saya bakal menjelaskan apa itu tentang hakikat. Nah, hakikat artinya adalah kebenaran atau kesungguhan, sedangkan manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi, secara bahasa nih bisa kita katakan bahwa hakikat manusia itu adalah kebenaran tentang makhluk ciptaan Tuhan, yang kebenaran yang sungguh-sungguh gitu. Nah, yang pertama ada pandangan Islam nih terhadap hakikat manusia. Lalu yang kedua ada pandangan ilmuwan tentang hakikat manusia. Nah, let's go. Kita bahas. Yang pertama, apa itu pandangan Islam atau Al-Quran? Nah, teman-teman tahu nggak sih apa hakikat manusia menurut pandangan Islam atau Al-Quran itu? Jadi, pandangan Islam atau Al-Quran itu adalah memandang berdasarkan ayat-ayat Tuhan yang terkandung di dalam Al-Quran atau melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut pandangan Islam, hakikat manusia itu ada 2. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah atau manusia sebagai ciptaan Allah, dan yang kedua ada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, kita bakal bahas yang pertama dulu nih teman-teman, yaitu manusia sebagai ciptaan Allah atau sebagai hamba Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah aku. Jadi manusia sebagai hamba Allah ini adalah, kita sebagai hambanya wajib taat kepada aturan dan larangan yang diberikan oleh Allah. Dan kita wajib menyembah Allah sebagai pencipta kita. Nah, terus yang kedua ada manusia sebagai khalifah Allah. Tuhan memposisikan manusia pada tempat yang lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Tuhan menciptakan manusia lebih istimewa daripada makhluk lainnya, karena hanya manusia yang memiliki akal dan pikiran. Karena bisa kita lihat pada hewan ataupun tumbuhan, tidak ada di antara mereka yang memiliki akal pikiran. Hanya kita yang bisa mengolah, memposisikan diri sebaik mungkin gitu. Jadi kita wajib bersyukur ya teman-teman, karena kita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling istimewa. Nah, maksud dari manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah Tuhan memposisikan manusia itu untuk mengolah bumi ini. Seperti yang Tuhan sampaikan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 60, yang artinya, makan dan minumlah kamu dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu menciptakan kerusakan di muka bumi ini. Jadi, Tuhan sudah memberikan amanat kepada kita untuk mengolah bumi ini, akan tetapi jangan kita buat kerusakan ataupun kehancuran di muka bumi ini. Nah, lanjut ya teman-teman, kita bakal bahas tentang pandangan ilmuwan tentang hakikat manusia. Yang pertama ada menurut Piato. Menurut Piato ini adalah manusia pada hakikatnya ditandai oleh adanya kesatuan antara apa yang ada pada dirinya. Jadi menurut Piato ini kita adalah suatu kesatuan tentang apa saja yang ada pada tubuh kita dan apa yang ada pada kita. Lalu yang kedua ada menurut Sun Tzu yang berpendapat bahwa manusia pada hakikatnya jahat, oleh karenanya diperlukan latihan dan disiplin yang keras. Jadi menurutnya, pada hakikatnya kita adalah orang yang jahat, sehingga kita membutuhkan pendidikan, latihan, dan disiplin yang keras dari orang yang tepat. Lalu yang ketiga ada menurut Agustinus.
yang berpendapat bahwa manusia merupakan kesatuan jiwa dan badan yang dimotivasi oleh prinsip kebahagiaan, kesemuanya itu diwarnai oleh warisan dari pendahulunya. Jadi, menurut Agustinus, kita adalah kesatuan jiwa dan badan yang berdasar prinsip kebahagiaan, yang semuanya itu diwarnai oleh warisan dari pendahulunya atau bisa dikatakan dari genetiknya. Kita akan masuk pada subbab kedua tentang hakikat atau harkat dan martabat manusia. Yang pertama adalah makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena walaupun kita memiliki beragam agama, pasti di agama itu kita diajarkan bahwa kita wajib menyembah pencipta kita atau Tuhan kita, serta wajib beriman dan bertakwa kepada apa yang telah menciptakan kita, kepada Tuhan kita sebagai pencipta. Lalu yang kedua, ada makhluk yang paling indah dan sempurna dalam penciptaan serta pencitraannya. Karena seperti yang kita tahu, bahwa seekor hewan tidak memiliki harga diri, sedangkan manusia memiliki hal tersebut. Dari segi tubuh, fisik, dan lain halnya pun, manusia jauh lebih istimewa daripada makhluk Allah lainnya. Yang ketiga adalah makhluk paling tinggi derajatnya, karena bisa kita lihat, kita adalah khalifah di muka bumi ini, yang diberi akal pikiran dan amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola bumi ini. Lalu yang keempat ada khalifah di muka bumi, dan yang kelima adalah pemilik HAM alias hak asasi manusia yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun karena itu adalah hak paten yang diberikan oleh Tuhannya. Lalu kita akan masuk ke dimensi-dimensi kemanusiaan nih teman-teman. Baiklah teman-teman, kita akan bahas tentang dimensi-dimensi kemanusiaan. Yang pertama ada dimensi keindividualan. Nah, jadi maksudnya di sini, manusia itu adalah makhluk individual yang terdiri dari kesatuan fisik dan psikis. Seperti yang kita tahu bahwa banyak manusia di muka bumi ini, namun tidak ada di antara kita yang memiliki kesatuan yang sama persis gitu. Bahkan anak kembar saja bisa memiliki perbedaan, entah itu di bentuk mata dia, di bentuk mulut, atau cara berpikir dia, pasti ada perbedaan. Nah, inilah yang dimaksud sebagai manusia sebagai makhluk individual. Lalu, apa peran pendidik terhadap dimensi keindividualan ini? Yaitu, seperti yang kita tahu bahwa setiap anak atau setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Contohnya nih, ada yang dari mendengar saja dia sudah bisa mengerti, berarti dia belajar melalui audio gitu. Ada yang menonton saja dia sudah mengerti, ada yang membaca saja dia juga sudah mengerti. Nah, jadi peran pendidik adalah menciptakan suasana yang sesuai dengan cara belajar seorang siswa gitu, untuk mengembangkan potensi manusia. Karena pada dasarnya nih ya teman-teman, manusia itu punya potensi dalam dirinya, namun potensi itu tidak bisa berkembang dengan sendirinya. Jadi harus ada bantuan dari luar yang berusaha untuk mengembangkan potensi ini gitu. Seperti contohnya pendidik dan lain halnya. Lalu ada dimensi kesosialan. Jadi manusia juga makhluk sosial. Selain dia makhluk individual, dia juga merupakan makhluk sosial loh teman-teman. Karena nggak ada tuh manusia yang bisa 24 jam itu nggak ngobrol sama orang lain. Nggak ada manusia yang 24 jam tidak berinteraksi dengan orang lain. Kalaupun ada, mungkin ada kesalahan pada mentalnya atau lain halnya. Jadi, seperti yang dibahas tadi, bahwa manusia itu memiliki potensi dalam dirinya, namun itu tidak bisa berkembang dengan sendirinya. Jadi dilakukanlah interaksi atau bersosialisasi dengan orang-orang. Antara guru dan siswa, itu juga merupakan interaksi loh teman-teman. Jadi gurunya menerangkan suatu pelajaran, terus siswanya mengambil suatu kesimpulan, lalu kalau dia nggak paham, dia tanyakan sama gurunya. Jadi itu interaksi juga, itu peran pendidik besar banget gitu. Nah, terus di dimensi kesosialan ini akan dilatih kita untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita ini melalui berinteraksi dengan orang lain. Jadi, kita juga makhluk sosial, juga makhluk individual ya teman-teman. Nah, next, ada dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan ini berkaitan dengan aturan dan norma-norma yang ada di sekitar kita. Jadi, di setiap tempat pasti ada aturannya. Contohnya, kalau kita pergi ke masjid, pasti kita lihat di sana ada batas alas kaki gitu.
Nah, setelah itu tuh nggak boleh lagi bawa sendal atau sepatu kan. Nah, jadi mirip-mirip kayak gitu. Di setiap kehidupan kemanusiaan ini, pasti ada aturan dan norma-norma yang mengatur tingkah laku kita, agar tidak melenceng gitu teman-teman. Ada yang dianggap baik, ada yang dianggap buruk. Nah, kita sebagai manusia yang baik harus mengambil aturan dan norma yang baik, tidak boleh berperilaku melenceng dari norma. Kecuali norma itu salah, barulah kita boleh mengomentari hal tersebut dan memperbaikinya untuk kedepannya. Lalu ada dimensi keberagaman. Maaf ya teman-teman, ini rada typo. Sebenarnya itu dimensi keberagamaan atau dimensi ketuhanan. Karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita. Nah, kita butuh banget nih teman-teman dimensi ketuhanan ini. Karena apa? Kita kan makhluk religius yang mengakui bahwa ada suatu zat yang menciptakan kita gitu, yang menguasai alam semesta ini, yang patut dipuja dan disembah, yang seringkali kita sebut Tuhan. Manusia ini memerlukan agama untuk kesehatan rohani dia. Karena seperti Oke, kita masuk ke bagian terakhir nih ya teman-teman. Yaitu untuk mengembangkan potensi kita, apa sih yang harus kita lakuin? Jadi kita sesuaikan perilaku kita dengan dimensi kemanusiaan tadi, ada dimensi keindividualan, sosial, susila, dan agama. Kita sesuaikan perilaku kita dengan hal tersebut, kita patuhi aturan dan norma-normanya, serta kita penuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita terhadap hal tersebut. Serta pendidik sangat berperan dalam mengembangkan potensi ini, seperti yang kita tahu di sekolah, di SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi, kita masih dididik oleh seorang pendidik atau seorang guru. Jadi, peran pendidik sangat penting di pengembangan potensi kemanusiaan ini. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Jika ada salah dan janggal atau salah penggunaan kata yang menyinggung teman-teman semua, maka saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.